Sudah muncul ini screen-nya. Sudah, Kang. Oke, mungkin dimulai dari nomor satu dulu ya. Ini kan ada nomor satu, ada rangkaiannya ini yang soalnya yang paling atas rangkaiannya ya. Tadi soal nomor satu ini yang dicari itu tegangannya dengan metode superposisi. Ya, mungkin untuk metode superposisinya saya jelaskan sedikit. Metode ini menghitung setiap tegangan. Misalkan ini kan yang ditanya iya tegangan pada resistor 9 ohm. Nah, dari untuk yang superposisi ini di tegangan di 9 ohmnya dihitung dengan menggunakan sumber independen yang 12. Nah, yang aktif sisanya di nonaktif. Nah, untuk yang misalkan 12 aktif di yang pertama. Sumber tegangan yang 20 voltnya dijadiin short circuit, sedangkan untuk yang sumber arusnya dijadi open. Nah, untuk yang pertama, sumber yang 12 voltnya aktif, saya mencari R totalnya dulu. Untuk R totalnya, dari pertama, paralel 18 paralel 3 dulu. Setelah itu diserikan dengan resistor 9, menghasilkan R total 11,57 ohm. Nah, setelah itu, saya mencari tegangan aksen ya, untuk yang sumber yang 12 volt. V aksennya sama dengan menggunakan pembagi tegangan 9 per 9 plus 2,57 dikali V sumbernya yaitu 12 menghasilkan 9,33 volt. Nah, untuk selanjutnya hanya sumber tegangan 20 volt saja yang aktif. Nah, ini kan berbeda nih hubungannya ini yang resistor 6 kenapa nggak dicantumkan yang sebelumnya karena non aktif karena di sininya ada open circuit. Untuk yang mencari V double aksennya itu pertama cari R totalnya dulu menggunakan seri dan paralel, R totalnya 9 ohm. Setelah itu mencari V double aksennya 6, nah 6 per 3 plus 6 dikali V sumbernya 20 volt sama dengan 13,33 volt. Selanjutnya untuk sumber arus saja yang aktif yang 600 mA. Kalau ini saya mencari RAB-nya dulu. Nah, ini saya kenapa yang pertama di paralel 18 paralel 3 karena yang ini itu akan dipakai buat pembagi arus. Nah, untuk yang 18 paralel 3-nya itu menghasilkan 2,57. Nah, kenapa ini tidak lanjut ya. Selanjutnya nyari I triple aksennya menggunakan pembagi arus sama dengan 5,57 per 2,57 ditambah 9 dikali sumber arusnya 0,6 atau 600 mA menghasilkan 0,133 ampere. Nah, dari I triple aksen ini udah ketemu kan. Setelah itu mencari tegangannya dengan menggunakan hukum Ohm. Bisa dengan I kali R. R-nya itu yang 9 ohm. I-nya tadi yang triple aksen. Menghasilkan 1,197 volt. Nah, tegangan untuk setiap sumbernya udah ketemu nih. Setelah itu dijumlahkan menghasilkan 23,857 volt. Mungkin segitu dari nomor satu. Ada pertanyaan nggak? Sok ada yang mau nanya nggak nih? Di sini masih bingung. Kang mau nanya, Oh. kalau positif negatif atau potensial pada misalkan pada resistor atau pada sumber dependennya itu ngaruh nggak Kang ke perhitungan? Sorry, ini sumber independen, Bang. Oh iya 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 maksudnya jadi si positif negatifnya ngaruh nggak sih gitu kalau di superposisi soalnya beberapa kali saya pernah ngerjain itu kayaknya ngaruh gitu gimana tuh Kang?
Ini untuk yang dicarinya ya, maksudnya polaritasnya. Iya, iya. Oh, nah, seharusnya itu untuk setiap sumber independen, kan ini kan beda-beda nih untuk superposisi. Polaritasnya tetap sama. Jadi misalkan nih yang pertama nih, yang 12 volt saja yang aktif nih. Nah, polaritasnya tetap plus minus, yang kiri plus, yang kanan minus. Nah, untuk sumber yang lain juga sama juga berlakunya, nggak mungkin berubah gitu. Gimana? Kang, kalau itu via aksen 2,57 itu dari mana tadi teh, Kang? Yang mana nih? Yang via aksen. Oh, Jadi yang via 9. Oke. Nih ini nih ini agak kelihatan. Ini yang 2,57-nya itu 18 paralel 3-nya. Oke, Kang. Sebelumnya ini saya memakai pembagi tegangan, udah pada tahu kan ya pembagi tegangan itu. Terus ada yang ditanya lagi nggak? Ini lanjut aja nih. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Daripada bingung nanti. Oke, nggak ada ya, saya lanjut aja. Ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini ada rangkaiannya, yang dicari itu R agar menerima daya maksimum ya. Yang selanjutnya menghitung daya maksimum. Nah, untuk menghitung R-nya itu sama seperti menghitung R Thevenin. R Thevenin. Nah, untuk menghitung daya maksimumnya itu dibutuhkan R Thevenin sama V Thevenin atau VOC. Untuk pertama, kalau saya menghitung VOC-nya terlebih dahulu. Nah, VOC-nya itu yang di bagian R-nya nih, di open circuit, dibuka. Nah, untuk ini saya menggunakan HKA, hukum Kirchhoff arus, atau juga nama lainnya itu node voltage di node D, di titik D. Nah, ini sebelum masuk ke HKA-nya, saya mendefinisikan beberapa persamaan. Untuk yang VOC-nya itu sama dengan VCD. Nah, VOC kan yang ini nih, sama dengan VCD. Nah, VCD itu sama dengan VCB ditambah VBE ditambah VED. Nah, seperti di gambar, kan ini untuk penggunaan HKA kan harus dipasang ground ya. Ini saya pasang groundnya di titik D. Nah, maka VD-nya sama dengan 0. Untuk selanjutnya, VE-nya sama dengan 60. Nah, untuk VED-nya sama dengan VE dikurang VD sama dengan 60 volt. Selanjutnya masuk ke HKA di B. Ini yang sumber arus 3 dan 5-nya itu kan masuk, maka plus. Untuk yang IEB-nya saya asumsikan masuk sama dengan 0. Selanjutnya yang menjadi 8 plus, nah VEB-nya ini diganti dengan VE dikurang VB per 32. Nah, 32-nya ini adalah resistor yang dilewatinya. Selanjutnya tinggal menggunakan pindah ruas atau perkalian silang menghasilkan VB sama dengan 316 volt. Nah, selanjutnya menghitung VCB-nya. Nah, untuk menghitung VCB ini resistor 8 ohm dikali dengan arus 5 ampere menghasilkan 40 volt. Selanjutnya menghitung VBE. VBE itu VB dikurang VE menghasilkan 256 volt. Tadi kan VED-nya udah dihitung.
Nah, tinggal dimasukin ke persamaan yang paling atas. Mencari VOC-nya. Kan VOC sama dengan VCD. Tadi kan udah ketemu suatu semua yang dibutuhin, VCB, VBE, dan VED. Dijumlahkan menjadi 356 volt atau VOC-nya sebesar segitu. Selanjutnya menghitung R Thevenin. Nah, untuk menghitung R Thevenin-nya ini kan untuk di soalnya kan tidak ada sumber dependen. Maka untuk sumber yang independennya itu dilepas semua di nonaktif. Nah, untuk yang sumber arusnya di open, sumber tegangannya di short circuit. Nah, untuk menghitung RT-nya itu diasumsikan tadi R yang di sini itu dicabut, diasumsikan dipasang sumber independen. Nah, ini kan kosong nih. Maka menghitung R Thevenin-nya dari sini nih. Jadi 8 ditambah 32 sama dengan 40 ohm. Nah, yang ininya itu tidak termasuk karena di ininya ada open circuit, maka tidak aktif. Selanjutnya menghitung tegangan maksimumnya. Tadi kan udah ketemu VT atau VOC-nya sebesar 356 dimasukkan dan VRT-nya 40 menghasilkan Max-nya itu 792,1 watt. Sudah selesai dari nomor 2, apakah ada yang ditanyakan? Sok, ada yang masih bingung nggak nih? Buat teman-teman. Halo, ini masih terdengar kan ya? Halo? Sok, ada yang mau nanya nggak nih? Ini ada yang mau nanya nggak nih atau lanjut aja? Oke, saya lanjut aja ya, kayaknya cukup jelas. Lanjut ke nomor 3. Ini soal yang di atas. Yang dicari itu ekivalen Norton jika dilihat dari hubungan A dan B. Nah, untuk di soal ini kan nggak ada sumber independennya, hanya ada sumber dependen. Nah, mungkin kalau yang dulu diajarin waktu saya itu dosennya Pak Feb, jadi ada beberapa cara untuk menyelesaikan ekivalen Norton atau ekivalen Thevenin. Nah, ini itu termasuk cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga itu misalkan kalau nggak ada sumber independen, dipasang sumber independen tegangan atau arus pada titik AB. Nah, kalau di sini saya memasang sumber tegangan independen sebesar 1 volt. Nah, untuk menghitung R Thevenin-nya ini dihitung menggunakan sama dengan V sumber independennya 1 dibagi I sumbernya atau IX-nya. Nah, berarti yang perlu dicari itu IX-nya. Selanjutnya ini saya menggunakan hukum Kirchhoff tegangan atau arus loop. Nah, untuk yang loop yang satu ini kan karena ada sumber arusnya, maka menemukan persamaan untuk yang loop satunya I1 sama dengan Vx per 100 ampere. Nah, selanjutnya untuk yang loop yang keduanya, ini didapatkan persamaan akhirnya itu minus 1 ditambah 100 I1 ditambah 350 I2 sama dengan 0. Nah,
Nah, ini didapatkan persamaan 1. Nah, untuk selanjutnya mencari persamaan 2-nya dari Vx-nya. Nah, seperti kita ketahui dari loop ini kan Vx sama dengan resistor 50 ohm dikali I2-nya. Nah, kemudian yang Vx-nya itu kita ubah lagi nih menjadi 100 I1. Nah, 100 I1 itu didapatkan dari yang ini. Jadi yang persamaan yang ini diubah jadi Vx sama dengan. Nah, tinggal perkalian silang ke sini didapatkan 100 dikali I1. Nah, setelah itu tinggal kalau ini saya menjadikan persamaannya I1 sama dengan. Jadi persamaan 2 didapatkan I1 sama dengan I2 per 2. Nah, udah dapat 2 persamaan. Nah, dari kedua persamaan ini, yang persamaan 2-nya disubstitusi ke persamaan 1. Nah, berarti yang memiliki unsur I1 pada persamaan 1 diubah semua menjadi I2 per 2. Nah, setelah itu tinggal proses matematis biasa, tinggal pindah ruas sampai mendapatkan I2 sama dengan 1 per 400 atau 0,0025 ampere. Nah, selanjutnya, seperti pada rangkaian ini, kan I2 ini sama dengan IX. Nah, udah berarti sama nilainya. Jadi tinggal yang IX-nya ini tinggal dimasukkan untuk mencari R Thevenin-nya. Nah, ini satu ini kan tadi dari V sumbernya ya, 1 volt. Jadi V per I sama kayak hukum Ohm. Nah, berarti 1 per IX-nya 0,0025 sama dengan 400 ohm. Nah, untuk ekivalen Nortonnya ini seperti ini gambarnya. Nah, untuk yang ekivalen Nortonnya itu resistor R Thevenin-nya atau R Nortonnya ini diparalel dengan sumber independen. Sedangkan untuk yang yang ekivalen Thevenin-nya itu sumber independennya seri dengan R Thevenin-nya. Oke, mungkin cukup dari nomor 3. Ada pertanyaan nggak? Halo, 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 halo. Mau nanya Kang, So, yang itu kan yang AB-nya itu open circuit ya. Kalau di Akang ditambahin sumber independennya 1 volt itu buat nilai sumber independennya bebas atau gimana tuh? Atau harus 1 volt? kalau sebenarnya boleh berapa aja, kan cuman kenapa milih 1 volt biar mempermudah perhitungan gitu. Gimana? Cukup jelas gak? Kalau buat syaratnya itu karena nggak ada itu ya yang independen itu ya Kang? Cuma Iya. ada dependen doang. Ya, karena itu. Nah, ya lihat ini kan dari soal nih, nggak ada sumber yang independen. Ya mungkin gini deh, yang nggak ada sumber yang yang bulat lah. Kan kalau yang segitiga ini kan udah pasti dependen gitu. Ya Kang, makasih Kang. Mungkin yang lain ada pertanyaan nggak nih? Masih bingung. Ini RE UTS-nya minggu depan ya? Hari apa tuh? Ini nggak ada yang mau nanya lagi nih. Lanjut aja ke nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4-nya ini udah masuk ke rangkaian AC. Sebelumnya itu 3 nomor yang pertama itu masih DC ya. Untuk yang rangkaian ini yang dicarinya itu V dan I. Nah, untuk yang pertama, cari dulu reaktansi pada induktor dan kapasitornya. Nah, ini rangkaian yang di bawah udah diubah yang tadinya dalam bentuk
dalam bentuk induktansi ke reaktansi. Selanjutnya ini pertama saya menghitung ZCD-nya dulu. Nah, ZCD-nya itu dari J6 paralel 6, hasilnya itu kalau dalam polarnya itu 3 akar 2 sudut 45 derajat, dalam kartesiannya itu 3 plus J3 ohm. Selanjutnya menghitung ZBD-nya. ZBD-nya itu paralel min J3 paralel dengan yang ini nih, yang keseluruhannya. Paralel dari yang 1 ditambah ZCD-nya. ZCD-nya kan tadi 3 plus J3. Nah, didapatkan ZBD-nya itu 9 min J12 per 4 ohm. Nah, selanjutnya mencari I1-nya menggunakan pembagi arus. Nah, pembagi arusnya itu minus J3 per minus J3 ditambah 4 plus J3. Maka menghasilkan I1M-nya itu 9 sudut minus 90 derajat miliampere. Nah, ini nilainya kan tadi dari yang sumber arusnya ya. Ini udah dalam bentuk nilai nih. Yang 12 cos 1000 T miliampere. Selanjutnya mencari V-nya. V-nya itu sama dengan I1M dikali resistornya itu 1 tadi. I1M-nya itu 9 akar minus 90 derajat dikali 1. Mencari I2-nya sama menggunakan pembagi arus, hasilnya 4,5 akar 2 minus 135 derajat miliampere. Nah, ini kan untuk yang I2-nya nih. Nah, ini kalau yang digambar ini saya I2 bikin sendiri untuk mempermudah mencari I-nya ini yang ditanya di soal. Nah, yang I2-nya ini kan berlawanan dengan I, maka I-nya itu sama dengan minus I2. Nah, tadi kan udah ketemu tuh I2-nya berapa, maka IM-nya itu atau I-nya itu tinggal ditambahin minusnya aja. Jadi minus 4,5 akar 2 sudut minus 135 derajat miliampere. Perhitungan ini dalam bentuk pasor, sedangkan yang ditanya itu yang pada pertanyaan itu dalam bentuk waktu. Nah, dari tadi kan kita menghitung dengan nilai maksimum ya. Nah, jadi nggak perlu diubah lagi. Jadi untuk V kecilnya itu atau V fungsi waktunya itu 9 cos dalam kurung 1000 T minus 90 derajat milivolt. Nah, ini 9-nya dari ini ya, dari yang VM. Dari VM. Ini sudah juga dibawa. Selanjutnya untuk yang I-nya sama dengan minus 4,5 akar 2 cos dalam kurung 1000 T minus 135 derajat miliampere. Nah, ini sama juga ngambilnya yang nilai depannya atau nilai maksimumnya dari IM dan sudutnya juga sama. Mungkin segitu dari nomor 4. Ada pertanyaan enggak? Cek. Ini ada yang masih bingung kan nih? Cek. Ini ada yang mau nanya nggak nih? Ini
nggak ada yang mau nanya nih, bisa bingung nanti loh minggu depan soalnya. Oke, dilanjut aja ya. Ini nomor yang terakhir. Yang terakhir ini sama masih AC, cuman yang dari itu yang bagian impedansi, reaktansi, dan admitansi, konduktansi, susceptansi, dan arus pada induktor. Nah, yang pertama mencari yang A-nya dulu. ZCD-nya itu ZCD-nya sama dengan 10 AK 10 paralel minus J5 menghasilkan, ini saya dalam bentuk polarnya itu 4,47 sudut 243,43 derajat. Nah, sedangkan untuk yang bentuk kartesiannya itu minus 1,99 minus JJ 3,99 ohm. Selanjutnya yang CB-nya itu diparalel dengan ZAC-nya itu, ZAC-nya kan udah dari ini ya, dari induktor, ini udah ada nih, diubah ke reaktansi jadi J5 yang kapasitornya itu jadi N5, tinggal diserikan, jadinya minus 1,99 plus J 1,01. Nah, ini bentuk kartesiannya, polar yang di bawahnya. Nah, selanjutnya mencari reaktansi rangkaian. Untuk reaktansinya ini diambil dari impedansi yang bagian imajiner atau yang nempel, bagian angka yang nempel sama J. Nah, ini jadi XAB-nya atau reaktansinya itu plus J 1,01. Nah, ini dari rangkaian di atas ini termasuk induktif. Kenapa sih induktif? Karena dari bagian yang imajinernya ini plus, sedangkan untuk sebaliknya itu kalau minus itu kapasitif. Lanjut ke yang C-nya, nyari admitansi. Admitansi YAB sama dengan 1 per ZAB. Kita tinggal menghitung aja. Kalau pembagian kiri enakan pakai yang bentuk polar. Jadi yang 1 per 2,23 sudut 153,09 derajat, hasilnya itu polarnya yang di atas, sedangkan untuk yang kartesiannya itu minus 0,4 minus di 0,2 Siemens. Nah, untuk yang konduktansinya itu, yang D-nya itu diambil dari admitansi yang bagian realnya. Yang bagian realnya itu yang nggak nempel sama J. Nah, untuk yang M-nya itu, susceptansinya itu bagian komponen yang imajiner atau yang nempel sama J. Nah, yang pertanyaan yang terakhir itu menghitung arus di induktor. Nah, untuk itu saya mencari di keseluruhannya atau I sumbernya dulu. Dari VAB, V sumbernya itu dibagi ZAB atau Z totalnya, hasilkan ini maaf ya, 44,84 sudut minus 153,09 derajat. Nah, selanjutnya ini kan karena yang induktornya ini seri dengan sumber tegangannya, maka I sumber sama dengan I konduktor atau IL. Nah, tadi ini masih dalam bentuk pasor, sedangkan yang ditanya itu dalam bentuk fungsi waktunya, jadinya IL sama dengan 44,84 cos dalam kurung 10 pangkat 3 T minus 153,09 derajat ampere. Mungkin udah semua nih pembahasannya nih, semua soalnya. Ada yang mau tanyain nggak?
Halo, cek cek. Masih terdengar nggak nih? Masih RAM. Oke. Ini gimana nih? Ada yang mau nanya kan nih? Oh, kalau misalnya masih ada yang bingung mah tanya aja. Atau Santai misalnya banget. punya contoh soal, terus masih bingung gitu. Nah, itu aja ditampilin aja di sini. Bakal di share kok yang pembahasan tadi. Mungkin dari Bapak Rian ada pertanyaan kan nih? Cek cek. Ini masih masih monitor gak nih yang lain? Masih, Kak. Oke. Ada pertanyaan gak nih? Masih bingung. Bahas soal kuis yang kemarin gimana, Kang? Soal kuis. Nah, cari dulu Pak. Nggak ada ya. Mungkin Bapak Amir masih ada ini nggak soalnya nih yang kuis? Mir, masih ada nggak soal ini kertas jawabannya sama soalnya? Tar, coba lihat dulu.
Mungkin sambil saya nyari berkasnya, ini ada yang materi yang masih belum ngerti nggak nih? Jangan-jangan tadi yang saya ngerjain masih belum dibahas di kuliah atau gimana nih? Saya dilanjut ya. Ini sudah terlihat belum? Share screen ya? Sudah Kang, terlihat. Lihat Kang. Oke. Ini ngebahas ini aja yang masih yang baru-baru. Yang tegangan, yang soal kuis ini ya. Mulai dari nomor 1 dulu. Ini dari soal ini yang dicari itu Z1, ZR, ZC, Z total yang dilihat ke arah kanan oleh sumber V dan hitung arus IT atau I sumbernya. Nah, yang pertama mencari Z1-nya dulu. Nah, Z1-nya ini atau sama dengan R1-nya. Nah, R1-nya itu sebesar 2 ohm. Nah, untuk yang mencari B-nya itu impedansi pada resistansi R, maka ZR-nya sama dengan 4 ohm. Nah, untuk yang ZC-nya ini menggunakan rumus reaktansi yang bagian kapasitor 1/SC, S-nya itu -2, C-nya itu tadi di soal itu 0,25, maka ZC-nya itu minus 2 ohm. Nah, untuk yang Z totalnya ini R1. Yang pertama, yang resistor R-nya itu diparalel dengan impedansi kapasitornya, kemudian dari paralel tersebut diserikan dengan resistor R1, maka Z totalnya itu -2 ohm. Nah, untuk selanjutnya menghitung arus I atau I sumbernya itu menggunakan hukum Ohm. I sama dengan V per Z atau impedansi totalnya, maka dihasilkan -3 E pangkat min 2T ampere. Lanjut. Ini gimana, ada pertanyaan nggak nih dari nomor 1? Atau cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Lanjut aja ke nomor 2. Di nomor 2 diketahui rangkaian terdiri dari RLC, ketiganya berhubungan paralel. Pada rangkaian dipasang sumber arus, IT-nya itu E pangkat min 5T miliampere. Yang ditanya hitung impedansi total, hitung tegangan pada ketiga komponen paralel, jadi tegangan untuk masing-masing komponen. Selanjutnya atau tegangan keseluruhannya. Dan terakhir C-nya itu menghitung arus yang melalui resistor R. Untuk pembahasannya,
R mencari impedansi totalnya itu, nah pertama yang perlu diubah kan yang RL induktor sama kapasitornya ya, menggunakan rumus yang sebelumnya mencari reaktansi. Nah untuk yang impedansi induktornya itu menggunakan rumus S kali L, L-nya itu 1, S-nya itu minus 5. Untuk yang mencari impedansi kapasitornya itu 1 per SC. Nah, untuk yang di PDF-nya ini kan langsung ya. Jadi untuk yang untuk yang impedansi resistor, induktor, dan kapasitornya itu diparalelkan. Maka menghasilkan minus 5 per 21 ohm. Selanjutnya mencari tegangan pada ketiga komponen dengan menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R, I-nya itu yang sumber arus, atau R-nya itu atau Z-nya itu menggunakan impedansi total. Maka dihasilkan minus 5 per 21 dikali E pangkat minus 5T miliohm. Selanjutnya mencari arus di resistor R. Seperti yang diketahui bahwa kalau dalam hubungan paralel itu tegangan pada setiap komponen RLC-nya pasti sama. Yang berbeda hanya arusnya. Jadi untuk menghitung arus pada R menggunakan hukum Ohm juga, tinggal dibalik aja, I sama dengan V per R. V-nya itu dari yang di ketiga komponen dibagi R-nya itu yang 1 ohm, maka dihasilkan sama ya seperti tegangan, cuman bedanya satuannya aja. Lanjut. Ini nomor 2 ada pertanyaan kan nih? Oke, nggak ada kayaknya ya. Lanjut ke soal nomor 3. Untuk yang A, diketahui arus sebagai fungsi waktu IT sama dengan 10 cos dalam kurung omega T 6. Lanjut, yang ditanyakan itu fasor harga maksimum. Untuk yang A-nya, untuk yang B-nya 20 akar 2 sin omega T ditambah Pi per 6 milivolt. Yang ditanya fasor harga efektif. Langsung dibahas. Untuk yang fasor harga maksimumnya itu diambil dari fungsi waktunya tadi yang A. Karena udah maksimum nih yang dari fungsi waktunya, jadi tinggal dipindahin aja. Jadi 10 sudut Pi per 6. Nah ini Pi per 6-nya ini masih bentuk radian. Kalau diubahnya itu menjadi derajatnya itu menjadi 30 derajat. 30 derajat. Jadi 30 derajat. Nah selanjutnya menghitung yang nomor B-nya ini. Nah yang ditanya ini yang harga efektifnya. Sedangkan kan yang di fungsi waktunya ini kan harga maksimum. Jadi untuk mengubah dari harga maksimum ke efektif yaitu dibagi akar 2. Jadi untuk fasor harga efektif yaitu 20 sudut minus Pi per 3. Pi per 3 itu 60 derajat. Jadi ini yang untuk radiannya, kalau yang derajatnya itu jadi minus 60 derajat. Sedangkan untuk hasil akhirnya itu 20, ini yang dalam bentuk eksponensial. Kalau ini fasor, ini eksponensial. Kalau eksponensial tinggal ditambahin pangkat min J. Nah, minnya ini dari sudutnya ya. Jadi J-nya ini udah ketetapan untuk yang dikali dengan sudutnya. Dengan sudutnya minus Pi per 3. Itu dari nomor 3. Ada pertanyaan nggak nih? Oke, ya, cukup jelas.
Lanjut ke soal nomor 4. Diketahui arus sebagai fungsi waktu berikut untuk diketahui ada I1, I2 yang ditanya A yaitu fasor harga efektif, B-nya itu hitung IT, IT-nya itu sama dengan I1 ditambah I2. Untuk yang C-nya itu hitung fasor I1 ditambah I2. Untuk fasor harga efektif sama caranya kayak yang nomor 3 sebelumnya. Kan kalau yang fungsi waktu ini udah pasti harganya maksimum. Untuk diubah ke harga efektifnya tinggal dibagi akar 2. Nah, untuk penulisan pasornya ini tinggal dipindahkan saja sudutnya. Nah, ini hasilnya. Lanjut ke yang fase ke C dulu ya, biar gampang hitungnya. Lanjut ke yang C, fasor I1 ditambah I2. Nah, ini penjubalan fasornya itu fasor yang harga efektif. Jadi yang sebelumnya polar ini agar bisa dijumlahkan, diubah dulu ke dalam bentuk kartesian. Nah, ini kan belum ada nih. Penjelasannya mungkin saya jelaskan secara lisan aja ya. Lanjut, diubah ke kartesian. Nah, itu udah pasti hasilnya sekian, ada bagian yang bilangan realnya sekian dan atau plus minus imajinernya sekian. Nah, dari yang kartesiannya itu diubah ke bentuk fasor. Nah, fasornya ini hasilnya 4,48 sudut 155,57 derajat ampere. Nah, untuk menghitung IT-nya atau I fungsi waktunya itu diambil dari yang perhitungan fasor yang harga efektif tadi yang C. Nah, untuk menghitung IT-nya itu kan untuk fungsi waktu kan nilai yang dicantumkan harus harga maksimum. Jadi yang dari yang 4,48-nya itu diubah dulu ke harga maksimum dengan dikali akar 2. Nah, jadi untuk sudutnya mah nggak perlu diubah, tinggal ditaruh aja. Jadi IT atau I fungsi waktunya itu sama dengan 4,48 akar 2 dikali cos omega T ditambah 155,27 derajat ampere. Mungkin sudah semua ya soal dibahas ya. Ada pertanyaan nggak nih? Gimana nih, ada pertanyaan nggak nih? Halo, masih terdengarkan nih? Masih Kang. Oke, kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi ya. Mungkin kalau misalnya nanti masih bingung atau apa, bisa dilihat lagi aja nanti di YouTube videonya, diulang-ulang lagi aja. Terus mungkin juga kalau misalnya materi UTS ini mah belum terlalu sulit lah ya. Mungkin masih banyak yang ngerti juga gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang masih kesulitan atau apa, langsung tanyain aja ke
akangnya di Kang Rama gitu. Langsung PC aja. Kalau misalnya masih bingung atau apa. Ya, mungkin untuk kegiatan belajar bareng RE sekarang cukup sekian dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di kegiatan kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan dari Kang Rama ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari saya cukup sekian. Dari Kang Rama ada yang mau disampaikan dulu? Ada. Mungkin cukup dari saya ya. Mungkin masih banyak kekurangan. Mungkin gitu aja, Cak. Oke. Paling untuk kegiatan belajar bareng RE dicukupkan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Mungkin Barudak. Nuhun, Bang. Makasih, Kang. Yuk, nuhun.